Bapak Ibu masih bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Damai sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Kita melanjutkan terus tentang bagaimana orang Israel harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Melalui penyataan tentang darah, kita sudah belajar melalui standar moral yang mereka harus taati, dan kita juga harus mentaati Bapak Ibu. Maka bagian ketiga ini Bapak Ibu, bagaimana mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan melalui ibadah penyembahan yang tetap. Dalam Imamat pasal 23 sampai pasal 24 ayat 23, di sana dituliskan di dalam kitab Imamat, mereka harus hidup kudus di hadapan Tuhan dengan melalui ibadah penyembahan yang tetap. Mereka harus melakukan dengan disiplin yang kuat. Mereka tidak boleh melupakan ini. Dan bukankah ini juga seharusnya kita lakukan Bapak Ibu? Walaupun ini adalah model peribadatan orang Israel, tetapi bukankah kita juga untuk menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu? Tidak ada cara lain. Bapak, Ibu, dan saya, hidup harus dipenuhi dengan sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Kita bisa bekerja dimanapun, tapi hati kita yang penting tetap menyembah kepada Allah. Kita bisa mungkin berjualan, kita bisa mungkin menjadi seorang supir taksi, kita mungkin bisa bekerja di kantor, atau di rumah sebagai ibu rumah tangga, atau di sekolah sebagai seorang pelajar, atau mahasiswa. Bapak Ibu, dimanapun kita bisa melakukan penyembahan, ibadah penyembahan yang tetap kepada Tuhan. Karena penyembahan itu tentang sikap hati. Sikap hati yang terhubung dengan Allah, yang tunduk dan hormat kepada Tuhan. Nah, jika orang Israel melalui kitab Imamat diminta untuk hidup kudus di hadapan Allah melalui ibadah penyembahan yang tetap, Bapak, Ibu, dan saya juga, setiap kita di dalam orang-orang perjanjian baru ini, hidup kudus di hadapan Allah haruslah dengan sikap hati yang terus-menerus menyembah kepada Allah, sikap hati yang tunduk kepada Tuhan Bapak Ibu. Hanya dengan begitu kita bisa menjaga kekudusan hidup proses kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kekudusan status kita sudah dapatkan melalui kematian Kristus. Tetapi kekudusan proses, setiap kita harus berjuang setiap hari Bapak Ibu. Kita harus memperjuangkan untuk hidup berkenan di hadapan Allah bagi kemuliaan Allah. Biar melalui kehidupan kita yang sikap hati kita menyembah kepada Tuhan Bapak Ibu, kemudian ada orang-orang yang tertarik kepada Tuhan. Ada orang-orang yang kemudian mengasihi Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Jika orang Israel diminta untuk hidup kudus di hadapan Allah melalui sikap mereka yang beribadah penyembahan yang tetap kepada Tuhan, begitu juga dengan Bapak Ibu dan saya. Janganlah dilewatkan satu hari tanpa sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, memang tidak mudah untuk terus-menerus konsentrasi, ingat akan kehadiran Allah, ingat akan rasa hormat kepada Tuhan yang hidup. Tidaklah mudah mengingatnya terus-menerus, tetapi sekurang-kurangnya Bapak Ibu, begitu kita bangun pagi, mari kita berkomitmen untuk punya sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Begitu kita hendak tidur malam, kita berkomitmen, Tuhan, ampuni jika hari ini, sepanjang hari ini sikap hatiku belum menyembah kepada Tuhan. Di akhir hari itu, kita introspeksi diri Bapak Ibu, kita coba koreksi diri dan memperbaiki beberapa kesalahan yang kita lakukan sepanjang hari. Jika setiap hari hidup kita terus diwarnai dengan yang demikian Bapak Ibu, maka kita akan bertumbuh lebih baik, kita bertumbuh lebih dewasa, kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus tanpa kita sadari. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya mendorong kita semua, ayo melalui selayang pandang kitab Imamat, kita belajar bagaimana seharusnya hidup di hadapan Tuhan. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.